Detektif Junho mengikuti mobil yang membawa Ki-hun sampai ke pelabuhan Mujin. Dan terlihat banyak sekali mobil yang sama seperti mobil yang membawa Ki-hun. Lalu Junho mengabarkan kepada atasannya kalau dia tidak akan masuk kerja hari ini. Dengan membawa pistol, Junho pun menyelinap masuk melalui kolong mobil. Di dalam kapal, Detektif Jun masuk ke dalam mobil yang membawa Ki-hun. Dan dia menyamar sebagai para peserta. Namun saat petugas bertopeng mengeceknya, ia pun ketahuan karena identitasnya tidak terbaca. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan pria bertopeng itu, Detektif Jun menyamar sebagai pria tersebut. Dan ternyata setelah melihat identitasnya, pria itu adalah seorang dari kepolisian Korea. Lalu Detektif Jun pun membuang mayatnya ke laut. Namun tiba-tiba beberapa petugas datang dan menanyainya. Di sini Detektif Jun beralasan kalau dia sedang mabuk laut. Semua peserta dibawa ke sebuah pulau yang jauh dari perkotaan. Dan di tempat itu, para pria bertopeng pun mengganti baju semua peserta. Di sini terlihat Sae-byeok, perempuan yang pernah mencuri uang Ki-hun, ternyata masih sadar dan ia menyelundupkan sebuah pisau. Ki-hun kembali menemui kakek yang pernah bersamanya. Di sini mereka melihat ternyata banyak orang yang kembali dan termasuk juga Sang-woo, teman masa kecil Ki-hun. Ali juga datang menghampiri mereka. Di sini mereka pun memutuskan untuk membentuk tim karena tidak tahu permainan seperti apa yang akan mereka jalani di berikutnya. Sementara itu, Doksu sang gangster juga mengajak Sae-byeok untuk bergabung dengan timnya. Namun dengan amarahnya, Sae-byeok tentu tak mau bergabung dengan seseorang Doksu yang sangat licik. 187명이 돌아왔습니다. 제 참가율은 Saat tengah makan siang, kelompok Ki-hun tengah berdiskusi tentang permainan apa yang akan mereka mainkan berikutnya. Dan kakek pun berpendapat sepertinya permainan yang akan mereka mainkan adalah beberapa permainan anak-anak sering dimainkan pada tahun 1970-an. Sementara itu, Detektif Jun yang menyamar dengan cemas kembali ke kamarnya. Dan di kamar itu dia melihat beberapa peraturan yang harus dia taati. Detektif Jun pun sadar kalau kamarnya itu telah diawasi oleh kamera pengawas. Malam itu salah seorang peserta perempuan berteriak dengan keras untuk mengizinkan dia pergi ke WC. Dan Sae-byeok juga mengambil kesempatan itu untuk ikut bersamanya ke WC. Di WC, perempuan tua tersebut mengambil kesempatan itu untuk merokok, yang rokok tersebut telah dia sembunyikan di dalam vaginanya. Anjay. Sementara itu, Sae-byeok mengambil kesempatan itu untuk melihat-lihat keadaan sekitar dengan memanjat ventilasi udara. Ia pun dibantu oleh perempuan itu. Sae-byeok melihat pria bertopeng tersebut sedang memasak sebuah rendang. Di sini belum dijelaskan entah apa yang mereka masak. Namun Sae-byeok hampir ketahuan ketika seekor tikus berada di atasnya. Petugas yang mengantarkan mereka ke WC terlihat sudah tidak sabar karena mereka sudah terlalu lama di dalam WC. Perempuan tua itu berusaha mengulur waktu agar petugas tidak masuk ke dalam WC. Namun untungnya Sae-byeok dapat kembali tepat waktu sebelum petugas itu mengetahui kalau dia telah menyelinap ke atas ventilasi udara. Sang-woo yang belum tidur mengetahui kalau Sae-byeok telah menyelinap keluar dan ia pun terlihat penasaran terhadap apa yang telah dilihat oleh Sae-byeok. 무인도, 납치, 10분 후에 인원 점검을 시작하겠습니다. 인원 정지요. Pagi pun telah tiba. Semua peserta diberikan makan, susu, dan sepotong roti. Namun di sini terlihat seorang berkacamata yang mengambil sesuatu dari dalam roti yang telah ia dapatkan. Sang-woo juga berusaha membujuk Sae-byeok untuk bekerja sama dengannya. Karena dia tahu Sae-byeok telah menyelinap keluar tadi malam untuk melihat-lihat kondisi sekitar. 당신 뭔가 봤죠?
딱지치기만 할 수도 있어요. Permainan kedua pun dimulai. Ki-hun terlihat terkejut karena melihat arena permainan yang sangat luas. Dan semua peserta pun lalu disuruh untuk memilih salah satu simbol dari 4 simbol yang ada di depan mereka. Sang-woo lalu mengambil keputusan untuk memerintahkan timnya mengambil masing-masing simbol yang berbeda agar mereka tidak dirugikan. Karena mereka belum tahu permainan seperti apa yang akan mereka mainkan. Di sini Sang-woo memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, kakek memilih bintang, sementara Ki-hun memilih untuk simbol payung. 내가 삼각형으로 갈게. 나해라. 아, 동그라미. 네. 요즘은 별 Setelah para peserta berdiri sesuai simbol yang mereka pilih, mereka pun diberikan sebuah wadah. Dan ternyata permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali. Mereka akan menggambar simbol yang mereka pilih dalam waktu 10 menit. Ternyata pria berkacamata tadi telah mendapatkan informasi itu dari roti yang ia bawa. Ki-hun terlihat frustasi karena gambar yang dia pilih adalah yang paling susah, yaitu gambar payung. Orang-orang yang gagal langsung ditembak di tempat oleh pria bertopeng. Mendengar tembakan itu membuat semua orang menjadi panik dalam mengerjakan tugasnya. Perempuan tua itu terlihat gampang saja memotong gulali karena dia menggunakan korek yang telah dia seludupkan. Beberapa orang pun berhasil menyelesaikan gambar itu dalam waktu singkat. Melihat temannya Sang-woo yang telah berhasil membuat Ki-hun semakin panik. Di sini Ki-hun berhasil mendapatkan informasi setelah keringatnya jatuh mengenai gulali itu. Dia melihat gulali itu meleleh, lalu ia pun segera menjilat gulali tersebut agar mudah dipatahkan. Perempuan tua yang telah berhasil menyelesaikan simbolnya juga membantu Dusi dengan memberikan korek apinya. Kakek dan beberapa orang yang berada di sekitar Ki-hun mulai meniru cara Ki-hun untuk membentuk gambar itu dengan menjilatnya. Di detik-detik terakhir, akhirnya Ki-hun pun berhasil membentuk bentuk payung dari gulali tersebut. Salah seorang dari peserta yang gagal pun memberontak dan mengambil pistol dari staf bertopeng. Dia lalu meminta staf tersebut untuk membuka topengnya. Dan ternyata pria bertopeng itu masih muda. Karena sudah terdesak dan tidak bisa kabur, ia pun menembak kepalanya sendiri. Tak lama kemudian pemimpin pasukan bertopeng pun datang karena melihat keributan itu. Sini pria bertopeng hitam itu langsung menembak staf yang telah membuka topengnya. Karena peraturannya siapapun yang membeberkan identitasnya akan segera dibunuh. Sementara itu detektif Jun yang menyamar sebagai pria bertopeng bulat mendapatkan teguran dari pria bertopeng segi empat karena dia terlihat kebingungan dengan apa yang akan dia lakukan atau dia kerjakan. 뭘 착각했? 규칙을 잊었나? 상급자 아저씨 뭐 할 줄 아는데? 나 밖에서 뭐라고 했습니까? 우린 주소도 까먹고 주민번호도 까먹고 그래요.
73번, 58번,